Halo Bapak Ibu, Bruder Rumah, Bruder Suster dan kaum muda yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bersama saya Agustin dalam Bincang Santai Komsos. Pada kesempatan kali ini, Bincang Santai Komsos kita bertemakan The Last Dance, di mana artinya yaitu kepengurusan yang akan berganti, kepengurusan yang akan tetap berlanjut atau berganti, atau kepengurusan yang tidak berlanjut karena sudah 2 periode. Kali ini Bincang Santai Komsos kita ditemani oleh Ibu Retno dari Seksi KKS dan Doa, di mana kepengurusan Ibu Retno sudah berakhir selama 2 periode ini. Halo Ibu Retno, apa kabar? Halo Bu Retno. Halo, selamat siang Mbak Gusti. Apa kabar selamat Bu? siang Mbak Gusti. Ya, kabar baik. Sehat? Ya. Puji Tuhan ya Bu, sehat ya. Puji Tuhan ya. Ibu, kita tahu nih Bu, untuk Bincang Santai Komsos kita kali ini adalah temanya The Last Dance Bu. Dimana kita tahu ya Bu, tadi sudah saya share sedikit bahwa kepengurusan untuk periode ini di 2021 ya, banyak ada yang berganti ya, dalam arti ada yang tidak menjadi ketua lagi, ada yang lanjut menjadi ketua kembali. Nah, untuk sesi KKS sendiri bagaimana ya Ibu? Apakah Bu Retno tetap lanjut di periode selanjutnya atau tidak Ibu? Halo Bu Retno. Dari tim KKS saya karena sudah 2 periode, jadi saya sudah selesai dalam melaksanakan tugas KKS ini. Jadi untuk periode ini Ibu tidak lanjut ya untuk seksi KKS dan doa? Oke. Tidak. Sudah selesai 2 periode. Ibu, kita pengen tahu nih Bu, Ibu kan sudah 2 kali ya menjabat menjadi ketua seksi KKS dan doa ini dari 2015 ya Ibu berarti ya? 2 periode itu? 1 periode itu berapa tahun ya Ibu? Ya. 3 tahun. 3 tahun, oke. Jadi dari 2015 sampai 2018 dan 2018 sampai 2021 ya Bu. Itu saya pengen tahu Bu, gimana awalnya Ibu bisa terlibat atau Ibu bukan memutuskan ya, sebenarnya diputuskan dari orang-orang ya yang memilih Ibu. Cuma kok sampai Ibu terpanggil, oh oke lah ini jabatan sebagai ketua ini saya bisa terima atau saya siap menjadi pelayan Tuhan untuk sesi KKS doa. Gimana Bu bisa cerita awal mulanya itu seperti apa? Bu Retno. Iya. Sinyalnya kurang sinyalnya bagus ya. Tapi suara saya jelas nggak ya Ibu? Jelas ya. Oke. Tapi jadi saya ulang kembali. Sempat terputus. Sempat terputus ya. Oke, saya ulang aja pertanyaannya Ibu ya. Gimana maksudnya awal ceritanya Ibu bisa terpanggil menjadi pelayan sebagai ketua seksi KKS dan doa ini? Mungkin Ibu bisa sharing. Iya, sebelum saya di KKS ini, saya ditunjuk sebagai prodiakon. Prodiakon itu juga 2 periode. Jadi dari tahun 2009 saya prodiakon 2 periode sampai 2015. Terus pada waktu itu saya ditelepon sama salah satu Bapak Dewan Paroki, yaitu Pak Ivan, mengatakan bahwa saya ditunjuk untuk menjadi ketua seksi kerasulan kitab suci dan doa. Nah, pada saat itu saya belum bisa langsung menjawab karena saya merasa bingung ya, nggak kebayang gitu apa tugasnya gitu. Jadi saya minta waktu lah. Jadi saya belum bisa menjawab pada hari itu. Kemudian saya bilang sama keluarga saya, terutama suami saya, bahwa saya ditunjuk untuk menjadi ketua seksi kerasulan kitab suci. Terus bagaimana? Terus kamu gimana? Katanya. Saya bingung, saya bilang gitu.
Terus saya tanya-tanya juga sama teman-teman yang ya teman-teman yang maksudnya yang seangkatan dengan saya gitu. Nggak apa-apa Mbak. Itu nanti tugasnya ini gitu. Terus dikasih itulah bayangan tugasnya itu, terus kan bayangan atau ya tugas-tugasnya itu kira-kira ini gitu loh tugasnya. Terus saya ya sempat apa ya, sempat bingung juga sih ya memang sempat bingung dan apa ya, saya harus jawab apa gitu. Terus mikir-mikir seharian itu saya nggak ngapa-ngapain, saya mikir dan merenung gitu, ini tugas ini berat, terus saya sanggup apa enggak gitu. Terus ya udah, saya akhirnya setelah merenung ya saya berdoa ya, pokoknya merenung lah, kebanyakan saya merenung dan berdiam diri. Terus akhirnya ya ada dorongan dan juga dari sport dari suami ya terutama, itu akhirnya saya menerima. Nggak kebayang itu tugasnya apa, tapi saya menerima. Saya percaya bahwa nanti akan ada pencerahan untuk bisa melaksanakan tugas itu. Seperti pada waktu saya ditunjuk sebagai prodiakon begitu juga. Tetapi waktu itu mami mertua saya bilang, nanti pasti ada petunjuk-petunjuk untuk melaksanakan tugas itu gitu. Jadi saya juga dengan bekal itu saya menerima. Begitu Mbak. Oke, berarti semuanya itu balik lagi ke diri kita ya Bu. Jadi kita terima dulu, kita serahkan sama Tuhan bagaimana jalan ke depannya, minta bimbingan Roh Kudus, minta bimbingan Tuhan, maka semua akan mengalir. Karena kalau kita berpikir secara diri pribadi sendiri, apakah saya siap atau tidak, itu kadang-kadang membuat kita pusing. Tapi kalau kita semua serahkan sama Tuhan, biarlah Tuhan yang mengatur segalanya. Mungkin itu kali ya Bu ya, saya bisa kutip poin dari Ibu Retno seperti itu ya. Iya betul. Oke, selanjutnya Ibu. Kita ke pertanyaan selanjutnya Ibu. Ini kan di periode pertama dan periode kedua ya Bu, pasti ada ya namanya jatuh bangun atau perbandingannya. Semangat tuh naik turunnya di periode pertama ataupun di periode kedua, ada nggak Bu perbandingannya? Ibu lebih mengalami istilahnya ya, kadang kita ada, wah nih kayaknya periode pertama ini saya mengalami kayaknya ada perlu yang sedikit saya benahi nanti di periode kedua atau bagaimana. Mungkin bisa di-compare Bu antara periode 1 dengan periode kedua. Iya, ada. Pada waktu saya menerima tugas itu, terus saya berpikir, wah ini gini, pada waktu saya menerima tugas sebagai prodiakon, untuk menambah bekal saya dalam kitab suci, saya ikut kursus PPKS di Tebet ya? Di Tebet ya selama 6 bulan. Nah, begitu saya mendapat tugas untuk menjadi si KKS, saya untuk menambah juga bekal, saya mengikuti kursus KPKS yang selama 3 tahun ini. Nah, pada waktu periode pertama itu saya sambil kursus KPKS. Dalam melaksanakan program-program kerja itu, untuk mengisi ya kegiatan KKS itu untuk mengembangkan atau mewartakan kitab suci itu, saya masih mengundang guru gitu ya dari luar. Jadi salah satunya adalah guru saya di KPKS, Pak Seto. Itu untuk memberikan pengajaran pada saat kursus kitab suci yang kami rencanakan atau kami laksanakan, ataupun pada saat
memberikan penjelasan tentang bulan kitab suci ataupun pada Paskah APP ya. Nah, itu periode pertama. Tapi periode kedua itu saya kan sudah selesai kursus kitab suci, dan saya kursus kitab suci dengan suami saya, Makario Sukoyo. Nah, pada periode kedua ini kami berusaha untuk mewartakan kitab suci itu dengan narasumber dari kita sendiri. Maksud saya dari salah satu dari yang kita kursus KPKS, yaitu Bapak Makarios. Nah, untuk mewartakan kitab suci ini, untuk mewartakan apa yang pernah kita dapat dari kursus KPKS itu. Nah, itu kita laksanakan setiap bulan dengan judul inspirasi kitab suci. Nah, menjelaskan tentang dari dalam juga yang mungkin salah satu perubahan. Jadi yang tadinya kita mengundang guru dari luar paroki, untuk periode kedua ini kita berusaha dari kita sendiri gitu. Itu mungkin salah satu perubahan itu. Oke, berarti di periode pertama itu istilahnya mungkin Ibu sudah terbekali ya, dalam arti, tapi untuk menambah lagi ilmunya Ibu, itu mungkin Ibu itu ya, kursus kitab suci yang tadi di Tebet ya Ibu ya, di periode pertama ya. Jadi untuk menambah lagi supaya ilmu bertambah dalam KKS, dalam kitab suci, di periode pertama itu Ibu sambil istilahnya kayak learning by doing lah, sambil mengambil jabatan sebagai ketua, tapi Ibu juga menambah ilmu lagi untuk ikut kursus kitab suci. Dan di periode kedua itu bisa diterapkan dalam arti supaya tidak mengambil narasumber dari lain, kalau bisa dari apa yang sudah kemarin Ibu kursus atau suami Ibu kursus bisa di-sharing di periode kedua itu. Mungkin seperti itu ya Bu ya. Jadi ibaratnya ilmu yang sudah didapat di periode pertama bisa dikembangkan lagi di periode kedua, terlebih dari narasumber itu diambil dari, kalau dari kita sendiri kenapa tidak bisa? Pasti bisa. Makanya kemarin Ibu tergerak di periode pertama itu untuk mengikuti kursus kitab suci. Mungkin seperti itu ya Bu ya. Poin yang saya bisa garis bawahi. Jadi berarti lebih semangat di periode kedua ya Bu. Mungkin lebih sudah mendapatkan bekal ilmunya banyak. Jadi istilahnya untuk melaksanakan tugas pelayanan di periode kedua bagaikan air yang mengalir aja. Mungkin seperti itu ya Ibu ya. Jadi lebih semangat di periode kedua nih Bu. Sinyal terganggu ya. Betul, tadi terputus. Terputus ya. Oke. Gak apa-apa, teruskan aja ya. Iya, ini karena kan kita juga lagi pandemi, jadi ya mesti kita pakai virtual ini ya, mengalami kendalanya di sinyal ya Ibu ya. Iya, betul, tapi senang banget sih kita bisa bincang sampai kali ini deh. Saya juga senang banget punya narasumbernya Ibu Retno ini, luar biasa banget. Oke Ibu, saya masuk ke pertanyaan selanjutnya ya Ibu ya. Yang saya ingin tanyakan gini, ini kan kita lagi masa pandemi Ibu. Pasti ada ya kesulitan dalam kita berkarya ataupun dalam organisasi kita. Khususnya saya ingin tanyakan, apakah ada dampak bagi seksi KKS dan doa ini, terlebih di masa pandemi ini? Mungkin Ibu bisa sharing ke kita dampak apa yang dirasakan, terlebih impact-nya ya bagi seksi KKS dan doa akibat pandemi virus ini, yang istilahnya kita juga lagi bersedih karena negara kita kan, gak hanya negara kita juga seluruh dunia mungkin mengalami pandemi seperti ini. Pasti ada goncang-gancing dalam organisasi kita. Mungkin Ibu bisa sharing Ibu. Ya, tentu aja ada positif dan negatif. Tapi sebelum pandemi bersyukur juga karena pada saat bulan Februari itu saya sudah sempat melaksanakan pelatihan fasilitator. Bulan Februari tanggal 23
itu saya sudah sempat melaksanakan pelatihan fasilitator untuk paroki kita dan mengundang narasumber dari Puspas Samadi, Romo Yosep dan kawan-kawannya. Dihadiri oleh 103 fasilitator separoki. Akan sangat berguna bagi fasilitator-fasilitator kita di paroki ini. Yang ilmunya dari Romo Yosep dan kawan-kawan itu secara basicsnya. Nah, nanti kalau para fasilitator ini akan melanjutkan, itu bisa disamadi untuk yang advance-nya. Tinggal memberikan nama saja, namanya dia, dan akan terlihat di daftar samadi itu bahwa nama itu sudah pernah ikut fasilitator dasar di paroki Jagakarsa ini. Sesaat sebelum pandemi, karena pada saat itu terus pandemi kan tanggal 16 Maret ya. 16 Maret kita sudah mulai pandemi. Iya. Nah, pada saat pandemi itu otomatis semua kegiatan secara tatap muka itu tidak bisa dilaksanakan. Nah, itu negatifnya itu kita nggak bisa secara tatap muka. Tetapi positifnya kita bisa melaksanakan secara virtual. Nah, kendalanya itu pada waktu pertama-tama awal-awalnya itu semua sesuatu yang baru itu pasti susah dan nggak semua bisa. Nah, itu di KKS yang secara virtual karena tidak bisa tatap muka, itu kendalanya itu nggak semua orang bisa Zoom lah, gitulah, nggak semua orang bisa daring. Jadi awalnya ya pesertanya memang nggak sebanyak waktu kalau secara tatap muka gitu. Tetapi kemudian rencana-rencana program kerja yang lainnya seperti lomba Family Bible itu kan tidak bisa dilaksanakan juga, yang langsung dari KAJ yang secara virtual. Nah, ini saya juga masih ragu-ragu gitu loh, masih ya nggak bisa gitu ya. Tapi saya tetap share karena kan memang semua pengumuman kan secara share ya, secara WA. Nah, itu saya share ke ketua-ketua lingkungan untuk mengikuti lomba BKSN yang secara virtual ini karena kita tidak bisa melaksanakan secara tatap muka. Nah, ternyata banyak yang mengikuti. Dan lomba BKSN ini kan ada beberapa macam, ada yang 7 minutes remaja, ada yang fasilitator, dan ada juga lomba pertemuan. Itu tahun berapa ya? Tahun kemarin ya, tahun 2020. Juga dapat nomor LPTCC, dapat nomor 7 ya. Memang sih nomor 7, cuman kan dapat ya. Masih puji Tuhan. Kalau lomba fasilitator pertemuan juga belum dapat ya. Ya, terus yang saya bangga itu semua itu dikirim melalui Komsos. Penghargaan dari Romojo. Nah, itu yang saya juga merasa bahagia. Betul sih, itu positifnya ya, Mbak Gustin. Iya, iya. Terus untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya,
sampai sekarang ini ya melalui daring, melalui virtual Zoom gitu. Gitu Mbak Agustin. Oke. Berarti memang ya Ibu nggak hanya mungkin dari seksi KKS dan doa saja yang mengalami istilahnya jatuh bangun di masa pandemi ini. Mungkin saya rasa juga organisasi yang lainnya pun juga seperti itu. Jadi kalau saya bisa ambil tarik kesimpulannya itu, sebelum pandemi, istilahnya di bulan Februari itu ya Bu, untungnya sudah ada pelatihan fasilitator, terus ngambil narasumbernya dari Puskesmas Sumadi ya Bu ya. Tadi jumlahnya 103 sama, Bu. fasilitator ya. Istilahnya sudah ada pembekalan dulu lah sebelum terjadi, karena kita nggak tahu di hari kedepannya itu apakah yang terjadi. Seperti itu Bu ya. Kok ternyata di bulan Maret itu terjadi pandemi. Istilahnya kan, tapi kita sudah ada di Februari itu sudah ada pembekalannya. Nah, seiring waktunya berjalan, pandemi berlangsung di Maret ya tadi ya, itu Ibu menggunakan, tetap mengadakan kegiatan seksi KKS doa, tapi melalui virtual ya. Tapi ini kan virtual, namanya kita masih baru ya Bu. Mungkin ada yang paham, ada juga yang tidak paham. Nah, istilahnya pelan-pelan. Tapi mengikuti arus air ya, lama-lama juga yang nggak paham itu bisa diajarin dari yang paham. Makanya kemarin pun pada saat lomba BKSN yang tanpa disadari, tadinya kita pikir mungkin dari seksi KKS dan doa pikir paling sedikit nih yang ikut, ternyata tanggapan itu banyak yang ikut, dan kita juga menang ya tadi PTL Sisi juara ke-7 ya. Ya puji Tuhan, nomor 7 lah nomor ya. 7 ya, istilahnya itu masih dalam, kalau saya sih senang banget karena itu masih dalam 10 besar, dan Komsos kita istilah juga didapat istilahnya penghargaan dari Romojo ya, karena kan yang melakukan ini kan mungkin Komsos sebagai wadah sarana dan prasarana untuk mengirimkan tadi itu kan Komsos, jadi Komsos juga dihargai oleh Romojo, itu sesuatu yang luar biasa. Istilahnya paroki kita dikenal ya Kak Bu, Komsos kita juga dikenal. Mungkin itu juga saya salut sih dengan keterbatasan kita di masa pandemi ini, tetapi kita tetap melakukan karya, tetap melakukan kegiatan organisasi kita meskipun lewat virtual. Mungkin seperti itu ya Ibu ya. Oke. Ya memang terbatas ya. Terbatas. Nggak hanya seksi KKS dan doa Ibu, banyak sekali. Saya juga organisasi yang lain juga mungkin mengalami kendala ya, tapi bagaimana kita menyikapinya dan kita terus bergerak supaya istilahnya ini nggak vakum. Gimana caranya? Dengan virtual. Nah, nanti Tuhan pasti buka jalan ya, istilahnya ada aja jalannya. Meskipun pertama kali kita sulit nih, gimana sih mau ngadain virtual, tapi ya seiring berjalannya Tuhan pasti bantu, Tuhan yang menggerakkan juga. Mungkin seperti itu. Oke Ibu, next pertanyaan selanjutnya ini saya mau tanya nih Bu. Kadang-kadang kita kan ada ya, ketua itu kan kadang kita tuh suka mikir, kita suka dalam keadaan down atau kurang semangat. Nah, ketika Ibu mengalami istilahnya krisis kepercayaan ya, mungkin saya bisa kasih ini untuk menambahkan semangat Ibu itu, Ibu ada dorongan atau Ibu mengutip Injil dari mana yang membuat Ibu, saya harus semangat lagi nih, saya harus bangkitkan seksi KKS dan doa ini, atau bagaimana caranya saya untuk menghidupkan seperti apa, mungkin seperti itu. Mungkin Ibu ada panutan atau gambaran dari kutipan ayat mana yang istilahnya Ibu bisa pegang sebagai pedoman Ibu untuk tetap terus pelayanan Ibu di dalam seksi KKS dan doa ini. Mungkin bisa sharing ke saya Bu, kali aja. Soalnya kan biasanya KKS dan doa ini kan istilahnya sama kitab suci ini ya, hafal tuh ayat-ayatnya. Jadi mungkin ada pegangan satu ayat emas ya, istilahnya ayat emas yang kita pegang sebagai pedoman Ibu gitu. Mungkin bisa di-sharing Ibu. Ya, jadi ayat emas yang menjadi pegangan saya adalah Injil Matius bab 28 ayat 20. Isinya apa Ibu untuk Injil tadi Matius bab 8 ayat 20? Isinya, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah
aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Selain itu juga saya juga berdoa. Setiap kali mau mengadakan kegiatan itu selalu berdoa. Berdoa, terus juga support dari keluarga, support dari teman-teman tim KKS, dan juga support dari pendamping kami, dari Bapak DPH kami yang menjadi pendamping kami. Itu yang menjadi kekuatan saya. Support dari tim, dari keluarga, dari pendamping KKS itu. Selain kita berdoa itu kan nomor satu, ya. Ya, baik. Berarti support itu berasal dari keluarga, dari tim, dan mungkin dari pendamping ya Ibu, yang terus membuat Ibu semangat terus harus berkarya. Dan juga ada satu pegangan ayat yang Ibu katakan tadi, istilahnya, pergilah maka Tuhan akan mendampingi dan mungkin berkat-berkat akan dilimpahkan lagi ya selanjutnya gitu ya Bu. Istilahnya kalau kita udah memberikan pelayanan dengan sukacita, maka biarlah Roh Kudus yang menyempurnakan pelayanan kita. Mungkin seperti itu ya Bu ya. Sinyalnya keganggu ini. Siang ya Bu, bisa dengar suara saya kembali Ibu? Iya. Sinyalnya putus-putus ya. Iya. Oke. Ya, jadi saya percaya bahwa Roh Kudus akan memberikan jalan terang itu untuk sesuatu kebaikan. Iya. Oke. Terakhir nih Ibu, pertanyaan pamungkas dari kami. Ibu bisa nggak memberikan kesan atau pesan buat kita yang kaum muda ini? Kebetulan saya juga istilahnya setelah saya berbincang dengan Ibu mungkin mulai membuka diri, mulai tergerak hatinya, mulai mengerti seksi KKS dan doa ini seperti apa. Mungkin ada pesan untuk kita yang muda supaya bagaimana atau mengenal KKS seperti apa. Mungkin Ibu bisa memberikan pesan untuk kita yang muda. Pesannya apa ya? Sesuatu yang baik itu kalau kita kerjakan dengan ikhlas, dengan tulus, dan dengan sukacita, itu akan menghasilkan sesuatu yang baik juga. Itu. Jadi kita menerima tugas itu kita renung itu, kita telusuri apa sebaiknya yang akan saya kerjakan dalam melaksanakan tugas ini. Kemudian kita bicarakan dengan tim, kemudian dengan tim dan pendamping. Tentunya pendamping itu mempunyai peranan yang penting. Nanti akan suatu pencerahan dalam melaksanakan tugas itu. Jadi kalau misalnya kita pikir sendiri, kadang-kadang kita merasa tidak mampu. Kita membicarakannya dengan tim dan juga dengan pendamping. Dan selain itu juga mohon terang Roh Kudus, kita pasti bisa menjalankan semua tugas walaupun itu berat. Ya. Oke, terima kasih banyak loh Ibu. Ini sangat menginspirasi saya banget dan mungkin kaum muda yang lainnya, bahwa tugas yang kita terima itu kita bisa terima dulu dengan penuh sukacita. Tapi kalau kita sudah merasa beban atau kita pikir sendiri, mungkin yang ada itu malah justru membebani kita dan akhirnya kita tidak mau untuk maju. Tapi kalau kita terima dulu dengan sukacita dan kita diskusikan dengan istilah meminta support dari keluarga ataupun dari pendamping atau tim kita, dan semuanya itu bisa mensupport kita, lalu kita serahkan sama Tuhan dan biarlah Roh Kudus juga yang menyempurnakan pelayanan kita, mungkin kita bisa sejalan seiring gitu ya Bu, istilahnya bertumbuh di dalam pelayanan kita. Mungkin seperti itu Ibu. Terima kasih banyak loh Bu atas waktu dan kesempatannya pada siang hari ini kita bisa berbincang santai
dan membuat banyak inspirasi buat kami, contoh sebagai Bapak Ibu tuh menjadi contoh bagi kami untuk para kaum muda, gimana untuk supaya bisa pelayanan di dalam gereja. Terima kasih Ibu atas kesempatannya pada siang hari ini, dan selamat siang Bapak Ibu semuanya. Ya, oh ya, saya mau mengucapkan terima kasih. Oke. Boleh? Ya. Boleh. Silakan Ibu. Silakan, waktunya kami persilahkan. Ya, oke. Pertama pasti saya akan mengucapkan terima kasih kepada Romo Paroki dan juga kepada Bapak Ibu Dewan yang telah memberikan kepercayaan tugas KKS ini kepada saya dan tim. Kemudian yang kedua, saya juga akan mengucapkan banyak terima kasih kepada pendamping kami, Pak Anton Parimin, pendamping pada periode pertama, dan Pak Frans Rupang, pendamping pada periode kedua, yang telah memberikan support dan pencerahan kepada kami dalam melaksanakan tugas-tugas ini. Kemudian yang ketiga, saya mengucapkan juga terima kasih kepada tim kami. Tim kami itu ada Pak Grianto, Pak Mario, Desi, Ningsih, Novianti, dan Utari. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada keluarga yang mensupport saya, terutama suami saya, Makario Sukoyo, yang selalu membantu saya dalam melaksanakan tugas-tugas ini. Kemudian saya mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang akhirnya saya bisa melaksanakan tugas ini sampai selesai. Dan tentunya selama saya melaksanakan tugas ini ada kekurangannya. Itu pasti ada. Nah, untuk itu saya mohon maaf atas kekurangan-kekurangan yang saya lakukan, dan saya berharap nanti untuk kedepannya KKS ini akan lebih maju lagi di ketua KKS yang selanjutnya. Terima kasih. Oke, Ibu, terima kasih ya atas kesan dan pesan dari Ibu. Yuk kita semuanya, kita saling dukung untuk seksi KKS ini kiranya terus maju, terutama di sisa kepengurusan Ibu Retno, tetap semangat dalam pelayanan dan terus berkarya di dalam seksi KKS ini. Kita semuanya mensupport Ibu. Oke, terima kasih Ibu Retno atas waktunya. Terima kasih. Terima kasih kembali. Ya, selamat siang semuanya. Demikianlah Bincang Santai Komsos hari ini dengan Ibu Retno. Kita bertemu kembali di Bincang Santai Komsos selanjutnya. Oke, terima kasih. Tuhan memberkati. Amin.